Selamat pagi, teman-teman. Eh, Kita akan mulai meeting hari Senin ini. Jadi ada hal yang berbeda di hari Senin ini karena hari ini kita akan kedatangan satu tamu. Beliau adalah teman saya lama, kolega saya lama, yang beliau sekarang adalah seorang business manager di Bank CIMB Niaga. Hari ini saya mengundang beliau, yaitu Bapak Davin. Pak Davin sudah online, Pak? Oh iya, waduh, ganteng sekali Bapak. Pagi semuanya, salam kenal dari saya. Oke, jadi teman-teman, Pak Davin ini adalah business manager di CIMB Niaga ya Pak, betul ya? Ya, betul sekali. Hari ini saya minta tolong beliau untuk berbagi ilmu dengan teman-teman, terutama perihal KPR Bank, karena saya melihat dari teman-teman Rewet Platinum itu banyak yang memang fokusnya itu ke primary project, istilahnya yaitu handle buyer. Di mana kalau handle buyer kan kita harus bisa tahu profil si buyer ini saat nanti dia beli properti itu apakah apabila pembayarannya melalui KPR, kita sebagai agent ini harus punya istilahnya apa ya, punya ilmu atau punya equipment setidaknya saat kita menawarkan sebuah produk ke customer, kita bisa tahu customer itu bakal di-approve atau tidak. Nah, hari ini kita akan dibagikan ilmu oleh Pak Davin sebagai seorang business manager di CIMB Niaga yang akan membantu kita memberikan wawasan umum. Nah, istilahnya kan hari ini judulnya adalah wawasan umum KPR Bank, di mana itu teman-teman harus punya sebagai seorang agent profesional, terutama di Rewet Platinum. Anda harus punya ilmu itu sehingga dapat membantu customer untuk lebih meyakinkan dia memutuskan untuk membeli sebuah properti. Nah, mungkin waktu dan tempat saya berikan kepada Davin. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Januar. Saya sapa kembali ya kepada teman-teman Redwhite. Selamat pagi. Di hari Senin ini ya tentunya saya harap sih Senin itu semangat karena memang biasanya Senin itu I hate Monday ya. Cuman CIMB Niaga sebenarnya I like Monday nih salah satunya ya programnya. Singkat aja sebenarnya saya terima kasih banyak ya kepada Redwhite yang memang saya dipercaya untuk memberikan materi atau wawasan mengenai KPR, yang mana sebenarnya ini sangat-sangat sekali berguna. Sangat sekali berguna untuk apa? Supaya dari Bapak Ibu sekalian, ketika pada saat mau akan closing atau ketika di lapangan, itu paling enggak profilnya si klien atau customer atau calon nasabah ini sudah diketahui di depan. Yang mana hal itu positifnya yaitu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa tahu nih kira-kira nanti si klien ini bisa disetujuin seperti bagaimana caranya atau klien ini memang sudah tutup ya, dalam arti tutup itu sudah nggak bisa diperjuangkan. Nah ibaratnya Bapak Ibu sekalian pun bisa menjawab ke klien ya, ke customer secara langsung bahwa Pak, Ibu ini ada potensi kok masih bisa di bank, nanti KPR saya bantu. Nah nanti akan saya coba buka sedikit mengenai materi ya, materi singkatnya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang sudah paham ataupun ada yang memang belum. Jadi ini sebenarnya sifatnya adalah refresh ya. Jadi bagi yang sudah paham, saya akan merefresh kembali pengetahuan-pengetahuannya, atau bagi yang belum, ini merupakan momen yang bagus, dalam arti momen yang bagus untuk mengetahui lebih lanjut dari sisi property agent sendiri. Pasti ada pembekalan sendiri bagaimana how to closing atau how to approach customer. Nah, maka dari sini kami sebagai pihak bank mewakili, yaitu saya Davin mewakili dari CIMB Niaga, memberikan ilmu ini yang memang ilmu dasar yang boleh diketahui oleh teman-teman agent agar closingnya ini benar-benar bisa close di KPR. Yang mana kalau memang orang itu sebelumnya awal ingin membeli properti secara tunai, nah Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan dengan KPR, yang mana keuntungannya ada komisi 1% ekstranya ya, seperti itu. Nah sebelum melangkah untuk ke materi, saya sapa kepada Pak Andi Suwanda. Selamat pagi Pak Andi, dan juga Bapak Ibu yang lainnya belum saya sebutkan satu-satu karena di sini pesertanya ada 43 Pak Januar. Lumayan ya. Antusiasnya oke nih untuk di hari Senin ya. Ini kita bahas di hari Senin. Senin pagi untuk ikut seperti ini wah luar biasa.
Thank you waktunya udah disempatkan. Kurang lebih sekitar 1 jam ke depan nanti akan saya jelaskan mengenai materi pembekalan yang bisa Bapak dan Ibu terima. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung aja sambil jalan supaya tidak ketinggalan, ataupun kalau misalnya ada yang mau tanya tapi wah nanti saya nggak enak nih, saya dipikir nggak tahu, kok saya tanya di sini, malu atau ya, nggak apa-apa, nanti bisa WA saya saja. Jadi feel free aja, kita jembatani ini bukan bank dengan property agent, tapi kita harus dasari ini sebagai teman ya. Jadi memang ketika ada mau tanya-tanya atau apa, feel free saja WA ke saya akan jawab. WA saya online terus 24 jam, tapi kalau malam balasnya besok pagi. Tapi pasti saya balas. Ini saya share screen ya, Pak Yanuar. Ya, silakan Pak David, silakan. Oke, apa sudah tampak di monitor? Sudah tampil, Pak. Teman-teman? Sudah tampil. Nah, ini di kesempatan Senin pagi ini kebetulan judulnya adalah wawasan umum KPR Bank yang wajib diketahui agen properti. Nah, jujur ya, materi yang saya berikan ini pertama kali dan memang untuk property agent dan inisiatifnya memang dari Rewight dan saya sangat antusias dan menyambutnya baik. Jadi kemarin sempat saya ada ngobrol sama Pak Yanuar mengenai materi ini, yang mana sebenarnya materi ini juga baru saya buat ya, dan baru saya buat ini bukannya berarti ada apa-apa, karena memang saya sangat apresiasi sekali bahwa agent properti harus mengetahui apa nih kulitnya atau dasarnya KPR itu seperti apa nih. Kalau mungkin dari sisi customer-nya nanti nggak ingin menanyakan income-nya, nggak ingin dijelaskan ke teman-teman agent, dia percayanya kepada pihak bank, nggak apa-apa. Tapi paling nggak dari Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan agar KPR-nya bisa closing. Jadi yang pertama, kita perlu ketahui bahwa kategori nasabah sendiri ada dua ya, Bapak Ibu. Jadi ada fixed income atau di sini adalah karyawan, fixed income dengan gaji tetap. Nah, lalu yang kedua adalah non-fixed income. Kategori non-fixed income ini ada beberapa, yakni ada wira swasta atau pengusaha, lalu ada profesional. Yang mana profesional ini dalam kategori bisa dokter, notaris, fotografer, dan lain sebagainya. Yang mana di sini kalau kebetulan untuk pengacara kita belum bisa ambil ya kalau di perbankan. Lalu nanti setelah ini saya akan jabarkan nih fixed income nih kategorinya yang seperti apa. Jadi ada beberapa kategori fixed income yang mana adalah karyawan tetap dan karyawan non tetap atau kontrak. Semuanya kita bisa terima dengan catatan kalau untuk karyawan tetap ya saya bahas dulu di CMB Niaga atau di bank-bank swasta ya lebih tepatnya. Itu gaji minimal yang diperbolehkan masuk untuk analisa fixed income, yakni sebesar 5 juta rupiah per bulannya, yang tercermin di rekening. Dan misalnya ya, contoh, gaji saya 3,5 juta, istri saya 3 juta. Nah, apabila itu joint income, maka ini sudah bisa proses, karena minimal untuk prosesnya yakni kurang lebih di 5 juta per bulan yang masuk rekening. Jadi yang masuk rekening dalam arti gaji tersebut pembayarannya secara transfer dari kantornya, bukan tunai ataupun dia bukan store tunai ya, mesin CDM. Jadi memang yang bisa diakuin adalah gaji tunai. Nah, dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian menggali informasi misalnya, Bapak Ibu karyawan di mana? Oh, saya karyawan di perusahaan A. Cukup simpel sih sebenarnya untuk karyawan. Tinggal di info bahwa Bapak untuk gajinya masuk ke rekening ya Pak setiap bulan. Oh iya masuk, setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 25 contohnya. Nah ketika hal tersebut sudah terinfo secara lisan ya, langsung sebelum kita terima data, itu paling enggak Bapak Ibu sekalian itu sudah mengetahui bahwa gaji orang ini aman. Yang pertama, orang ini karyawannya tetap, gajinya aman masuk rekening, maka ini bisa lanjut. Yang selanjutnya tinggal nanti dari pihak bank melakukan BI checking atau sekarang namanya SLIK, OJK. Nah, untuk karyawan tetap itu sebenarnya sangat gampang tadi ya. Jadi pengalaman kerja minimal 2 tahun, gajinya masuk rekening sebesar 5 juta,
lalu dia bukan aparatur negara, yaitu polisi, TNI, dan sebagainya. Karena kalau aparatur negara, kebetulan untuk di bank-bank swasta belum bisa proses. Namun ada beberapa bank yang memang bisa, seperti bank BUMN. Itu pun dengan kategori, contoh kalau saya boleh sebut nama ya, misalnya ada aparatur negara, dia proses di Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri ini dia bisa proses dengan catatan gajinya masuk Mandiri. Apabila gajinya si polisi, TNI, dan sebagainya tersebut ternyata masuknya ke BNI, maka Mandiri pun tidak bisa proses. Jadi dia harus ke BNI. Jadi yang mana untuk aparatur negara memang ada kondisi khusus ya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, untuk poin karyawan non tetap. Nah, karyawan non tetap ini adalah, atau gampangannya adalah karyawan kontrak ya. Jadi seperti kalau yang di atas adalah gaji minimum 5 juta, cuman kalau untuk karyawan kontrak adalah minimal 10 juta. Boleh gabung ya, boleh gabung income antara suami istri boleh. Jadi yang penting income-nya yang pertama adalah 10 juta gabungan. Syukur-syukur kalau memang bisa dia single income dengan kontrak 10 juta. Nah, sering ada pertanyaan, Pak, kalau memang kontrak ya pasti nggak mungkin lah gaji 10 juta minimal. Nah, ternyata itu mungkin, karena di sisi lain untuk perusahaan-perusahaan asing ya, kita lebih bicarakan, itu beberapa perusahaan asing yang memang menempatkan remote dari Indonesia, itu gajinya tembus kok, di atas 10 dia lewat. Tapi statusnya kontrak per tahun, jadi dia PKWT per tahun, perpanjangan setiap tahun. Nah, untuk karyawan kontrak, di sini masa kerja minimalnya 5 tahun. Dan nanti ketika akan kita kumpulkan dokumen, maka harus dilampirkan kontrak dari awal dia bekerja sampai dengan akhir. Nah, nanti akan dikumpulkan bahwa, oh iya ini benar nih 5 tahun kerjanya. Nah, lalu untuk gaji yang diterima pun sama seperti karyawan tetap tadi, yaitu gajinya harus masuk pada ke dalam rekening ya, jadi tidak ada berupa gaji tunai atau apa, karena event PNS pun sekarang meskipun ada yang honorer atau ada yang tetap pun itu gajinya masuk rekening. Jadi sebenarnya zaman sekarang sudah jarang banget ya, memang untuk yang karyawan gajinya diterima secara tunai. Dan itu kenapa kita nggak bisa ambil gaji secara tunai, karena memang beberapa case terjadi di beberapa tahun lalu untuk tunai itu cenderung kita tidak bisa hitung. Dalam arti hitung itu tidak bisa tahu kepastiannya apakah memang benar diterima segitu atau tidak. Cuman apabila itu diterima secara rekening, even itu dia tidak dari nama corporate-nya, contoh dari atau perusahaan kecil gitu ya, CV. Nah, dia dapat transferan dari atasannya atau nama pribadi, itu sih nggak masalah. Yang penting income yang diterima adalah secara tunai. Begitu pula dengan karyawan kontrak, kita tidak bisa proses atau bank-bank swasta tidak bisa proses untuk aparatur negara, seperti yang tadi karyawan tetap yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, lalu misalnya ada pertanyaan nih, masa kerja untuk karyawan kontrak minimal 2 tahun, dia barusan pindah, baru jalan 3 bulan, itu gimana mensiasatinya? Cukup gampang, jadi Bapak Ibu sekalian cukup nanti tinggal menginfokan, Bapak Ibu sebelumnya kerja di mana? Oh, saya kerja di perusahaan B. Sudah berapa tahun? Saya sudah 6 tahun, cuman saya baru pindah ke C. Nah, kalau perusahaan A, saya sudah 3 tahun, jadi total dia 9 tahun. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itu sudah cukup kuat sih, karena memang dari perusahaan-perusahaan sebelumnya dia bekerja, pasti ketika diarisnya nanti ada surat referensi kerja, yang mana isinya yaitu membenarkan atau menjelaskan bahwa karyawan atas nama ini telah bekerja di perusahaan ini sejak tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, sampai dengan sekian. Nah, ini nanti akan kita salurkan ya. Jadi estafet ya untuk suratnya. Jadi bukan berarti masa kerja yang sekarang aja. Jadi meskipun dia baru kerja 3 bulan di perusahaan C yang baru, maka nanti kita bisa pakai surat referensi sebelumnya. Ini untuk ini ya kategori nasabah yang fixed income atau karyawan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai fixed income. Yang memang sebenarnya ini simple sih kalau fixed income. Cuman kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, boleh langsung ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akan lanjut ya mengenai pembahasan kedua, yaitu mengenai non-fixed income. Non-fixed income di sini adalah yang saya maksud adalah swasta atau profesional masuk di dalamnya. Jadi minimal usaha yang berjalan adalah 3 tahun. Ini bisa
ditunjukkan atau bisa dibuktikan dengan izin usaha. Izin usaha banyak, ada SIUP, bisa surat keterangan domisili usaha. Nah, jadi biasanya sih orang-orang kalau memang untuk usaha wira swasta ini dominan ya, dominan dalam arti dia memiliki sebuah SIUP. Cuman untuk kategori yang middle low, wira swastanya maka dia tidak ada izin SIUP ya. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin bisa gali lebih dalam mengenai untuk surat keterangan domisili usaha. Dan ada pula yang sekarang lagi tren yang masuk di aplikasi kita di tahun 2020 sampai sekarang, itu usaha online shop. Itu gimana analisanya? Nah, usaha online shop karena sejak pandemi ini memang usaha-usaha online shop e-commerce bertumbuh pesat. Dari pembukaan kita catat memang usaha tersebut bertumbuh pesat dengan kita membuktikannya yaitu dari e-commerce itu sendiri. Jadi ketika misalnya saya punya toko di online ya, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu tinggal klik profilnya, nanti bisa Bapak Ibu sekalian klik titik-titik 3 di pojok kanan atas, atau kalau enggak, kalau di Tokopedia, klik gambar toko, ada huruf I-nya, nanti di situ bisa dipencet, nanti keluar toko ini sudah beroperasi sejak kapan. Nah, itu sih bisa kita pakai ya, kita pakai sebagai izin usaha. Cuman tetap secara paper harus ada surat keterangan domisili. Cuman setingkat kelurahan saja kok. Jadi tidak perlu yang harus ngurus ke tingkat-tingkat lebih tinggi. Jadi SKDU cukup sampai tingkat kelurahan, didukung dari capture si toko ini, toko online tadi, itu sejak tahun berapa. Jadi itu kita bisa terima sih. Itu beberapa bank-bank juga bisa terima kok dengan online market itu bisa kita hitung sebagai pengalaman usaha. Nah, lalu untuk wira swasta sendiri ini sebenarnya agak unik ya karena wira swasta ini beda dengan karyawan. Kalau karyawan kan komponen gaji tadi atau income setiap bulannya cenderung masuk kepada rekening. Nah, untuk wira swasta sendiri ini variatif. Ada memang kalau yang pembukuannya bagus, maka si klien ini atau si customer ini mintanya ke customer-nya dia, ke buyer-nya dia, minta pembayaran secara transfer. Tapi ada beberapa yang kurang ini ya, pembukuannya kurang oke, ataupun memang nature bisnisnya yang memang tunai. Contoh, dia berdagang di pasar, terus dia dia bayarnya itu toko kelontong kayak gitu, otomatis kan orangnya bayarnya tunai masuk ke dia. Nah itu kita yang nggak apa-apa. Cuman kita analisanya dari dokumen pendukung. Misalnya kita bahas toko kelontong. Kalau toko kelontong itu dokumen yang dipakai sebagai pendukung ada rekapnya. Jadi pada hari itu dia penjualan berapa nih, apa aja yang dia jual. Nah, lalu nanti kita match-kan. Contoh, ada transferan store tunai 50 juta rupiah. Nah, dari 50 itu, ini nanti akan kita tarik, kita pecah, kita breakdown, apakah transaksinya yang tunai itu beneran 50 juta atau tidak. Nah, tahunya dari mana? Yaitu kita tanya lebih dalam, misalnya, Bapak Ibu ditanyakan oleh si customer, Pak, Bu, ini saya ada transferan tunai, Pak, saya ada setoran tunai, Pak, Ibu, gimana? Nggak apa-apa, Pak. Bapak kira-kira store tunai itu setiap berapa hari sekali? Oh, saya setiap seminggu sekali, saya store tunai. Nah, ketika orang tersebut bilang seminggu sekali store tunai, maka kita akan tarik pembukuan dia selama seminggu sebelum dia lakukan store. Yang mana seharusnya apabila cocok yang disampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa seminggu dia kumpulkan dulu uangnya tunai lalu distorkan, maka dari pembukuannya tadi atau catatannya ya, biasanya waktu kelontong kan nggak ada pembukuan rapi nih, dia cuma catat-catat aja, itu akan cocok nominalnya. Yang ada di catatannya dengan yang dia setorkan itu bisa match kok. Yang kemarin kita juga ada beberapa klien ya, kebetulan yang terakhir yang baru bulan lalu itu di Pasar Krian. Nah, dia jual houseware itu alat-alat yang berbahan plastik atau alat rumah tangga. Nah, dia jual ada panci, ada ember, gayung, terus ada rak-rakan, pokoknya yang untuk rumah tangga ya.
Di pasar kredit ini memang dia cash basis, dalam arti semuanya transaksinya adalah cash, nggak apa-apa. Nah, itu kita bisa akui dan kita pakai dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan, akhirnya bisa disetujui. Nah, cuman Bapak Ibu tidak perlu ini ya, maksudnya, wah saya harus ngapalin nih semua nih apa, saya nggak minta apa nih, nggak perlu. Tapi yang jelas di sesi pagi hari ini yang saya sampaikan adalah dasarnya, yakni Bapak Ibu sekalian cukup mungkin bisa sambil ini ya komunikasi ke customer bahwa ini loh, nanti bank itu akan minta ini. Nah, boleh disiapkan lebih dahulu. Ketika seorang agent ini menyampaikan secara detail, maka tidak menutup kemungkinan si pihak klien itu merasa dia, oh ini oke nih, orang oke nih Bapak Ibu ini dia tahu ya. Nah, itu akan menimbulkan trust tersendiri ya dari si customer. Sehingga lebih yakin bahwa transaksi ini benar-benar akan dikelola dengan baik hingga sampai dengan akad pembiayaan atau akad kreditnya. Nah, gitu seperti yang ada di poin yang bawah, setoran tunai dapat diperhitungkan sesuai dengan nature bisnis dan dilampirkan dokumen pendukung. Jadi nature bisnisnya kalau memang dia di pasar, terus dia contoh dia memang kayak tadi ya dia toko kelontong dan lain-lain sebagainya yang ditemukan di pasaran, itu boleh selama bisnisnya itu memungkinkan bisa dilakukan setoran tunai atau terima tunai secara mesin CDM, setoran via CDM. Nah, beda cerita kalau memang dia ada setoran tunai. Nah, tapi usahanya ini apa? Contoh usahanya dia e-commerce ya, kayak tadi saya bilang. Dia di Tokopedia, tapi kok ada setoran tunai, ini apa? Nah, kalau memang dari Tokopedia, maka nanti masuknya adalah dari Tokopedia sendiri, dari Shopee sendiri, dari Bukalapak sendiri. Tapi kalau tidak make sense dengan bisnisnya, yang mana bisnisnya ini adalah pembayarannya secara transfer seharusnya, karena nominal terkait nominal atau terkait dengan policy e-commerce dan sebagainya, maka ketika ada setoran tunai, ini yang kurang lebih kita tidak akan hitung sebagai bank. Bisa dihitung dengan catatan tadi, ada dokumen paper yang melampirkan bahwa ini loh, setoran sebesar 9 juta itu ini wujudnya, ini pembukuannya, ini penjualannya. Nah, itu kita bisa hitung. Nah, lalu untuk yang lain-lain nanti kita slide flow sambil jalan. Jadi memang banyak ya untuk non fixed income ini kalau dibahas luas sekali. Dan memang untuk agent secondary itu harus ini ya, memang pengalamannya akan lebih variatif. Karena di secondary sendiri terkait dengan KPR yang berbagai macam masalah, ataupun terkait dengan transaksinya sendiri, jual belinya yang ada masalah juga. Jadi untuk agent yang memang spesialis atau ingin masuk pada pasar secondary, itu saya yakin pasti agentnya itu top. Karena apa? Secondary itu masalahnya silih berganti dan tidak akan sama untuk secondary. Jadi maka untuk pembelajarannya nanti kita sambil jalan saja. Ketika ada case by case nanti boleh saya dijapri atau Bapak Ibu sekalian mau konsultasi, mau menanyakan belum closing ya, mau menanyakan ini gimana ya Pak, ini gimana, nggak apa-apa. Nanti saya akan bantu informasikan. Yang jelas tujuannya untuk tujuan baik supaya transaksi ini close dan bisa di-KPR-kan juga di tempat kami seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, setelah kita bahas kategori nasabah, fixed income dan non-fixed income, selanjutnya adalah untuk interview dalam arti tanya jawab kepada customer mengenai kewajiban atau hutang yang saat ini dimiliki, yang mana nanti bank otomatis akan melakukan slip checking atau Bapak Ibu sekalian mengetahui bahasa sebelumnya adalah BI checking. Jadi BI checking ini akan tetap dilakukan, cuman ketika ada suatu customer atau seorang customer yang memang dia kooperatif ya, ketika ditanyakan Bapak, ini saat ini kan Bapak mau ngajuin 1 miliar di bank A. Nah, kira-kira Bapak ada angsuran apa aja Pak ya yang sedang jalan? Simpel aja sih, tanyanya cukup itu. Maksudnya apa ya Pak, angsuran apa? Contoh Bapak sekarang ada angsuran mobil, angsuran kartu kredit, angsuran kendaraan atau angsuran elektronik, itu kalau di total setiap bulan Bapak bayar angsuran itu berapa juta ya? Nah, oh saya bayarnya 5 juta. Oke, berarti di-keep dulu. Angsurannya yang dia bayar setiap bulan adalah 5 juta
belum termasuk angsuran KPR. Nah, maka nanti kita akan melakukan pengecekan apakah dari yang disampaikan oleh nasabah atau customer ini benar sesuai dengan slick checking-nya atau tidak. Sebenarnya misinya ini adalah mengenai ini ya keterbukaan aja sih, keterbukaan dari customer. Apakah memang dia menyadari akan hutang yang dia miliki saat ini yang sedang berjalan atau tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa customer yang tidak aware terhadap hutangnya. Jadi misal dia perusahaan besar, dia memiliki usaha besar, biasanya yang ngurusin untuk hutang-hutang ini ada administrasinya sendiri atau bagian finance atau bagian keuangan. Jadi nggak apa-apa sih, cuman paling enggak teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa menganalisa dulu kulitnya, profilnya orang ini bisa nggak sih KPR? Karena beberapa case ada orang yang memang duitnya ada, uangnya ada, tapi secara data-data itu dia tidak bankable. Jadi kalau dikatakan ya, orang ini tuh punya aset di mana-mana, totalnya 15 aset tersebar di Pulau Jawa contohnya. Nah, jadi ini harusnya approve. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian punya keyakinan seperti itu. Tapi secara dokumen, secara BI checking itu ternyata tidak bagus contohnya ya, dokumennya tidak ada. Nah, maka itu yang kita bisa katakan bahwa orang ini bagus tapi tidak bankable. Karena tidak semua orang yang bagus itu bisa masuk ke dalam bank, analisa bank maksud saya. Seperti itu. Jadi untuk yang slick checking OJK ini yang wajib diketahui adalah yang pertama adalah dia kolektabilitasnya 1, yang artinya adalah kolektabilitas adalah 1 adalah lancar. Jadi misalnya dia pernah terlambat ya, dia pernah terlambat di bulan April ya, kita ngomongkan sekarang baru bulan Juni, otomatis BI checking bulan Juni kan belum keluar, yang keluar adalah BI checking Mei. Nah, ketika dia di April terlambat, itu nggak apa-apa. Tapi yang Mei ini harus 1. Jadi Mei ini pada saat dia proses KPR, dia tidak boleh terlambat. Tapi kalau dikembalikan pada kondisi sebelumnya, misalnya Mei ini yang terlambat ya, Mei, dan sekarang BI checking yang keluar bulan Mei, maka sekarang dia nggak bisa proses. Jadi dia prosesnya yaitu bulan depan, yang mana menunggu sampai bulan terakhirnya ini 1. Itu baru kita bisa proses KPR-nya. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa ini ya, lebih tepatnya analis ya. Analis itu tidak bisa approve, tidak bisa memberikan kredit apabila kondisi terakhirnya terlambat. Dalam tanda petik ada mungkin bahasanya adalah loh yang terakhir aja lo terlambat. Kenapa ini kalau kita approve kita salah. Nah, akhirnya makanya di poin nomor 1 yakni wajib dengan kondisi kolektabilitas 1 atau lancar pada bulan terakhir sebelum dia pengajuan kredit. Itu harus lancar. Yang kedua, tidak diperkenankan memiliki kolek 2 dengan DPD 29 hari. Apa itu DPD? DPD itu adalah days per due. Jadi maksudnya adalah kalau kolek 2, angsuran tanggal 10 Mei, tapi dia tidak bayar, dia bayarnya baru tanggal 15, maka dia kolek 2 DPD 5 hari. Jadi jumlah hari keterlambatannya. Jadi DPD-nya itu nggak boleh melebihi 29 hari. Yang mana kalau melebihi 29 hari disebut adalah kolek 3. Jadi kalau kolek 3 sih sebenarnya berat. Untuk hasil checking kolek 3 dan ke atas itu berat. Tapi kita bahas di poin nomor 3, yaitu untuk kolektabilitas 5. Ini yang saya maksud juga 3 boleh, 4 boleh. Khusus kartu kredit dengan sisa pemakaian atau outstanding kurang dari 1 juta, itu bisa dilakukan deviasi. Jadi pihak bank itu memberikan keleluasaan untuk kartu kredit dengan okupasi sebesar kurang dari 1 juta untuk outstanding-nya, maka itu bisa kita kategorikan sebagai waive annual fee. Tapi kalau memang itu di atas 1 juta, maka itu tidak bisa ditoleransi ya. Bukan berarti tidak bisa proses, bukan. Tapi perlu kita dalami lagi, kenapa kok itu bisa terlambat. Sejumlah contoh, tagihan yang terlambat 12 juta. Kenapa kok bisa terlambat 12 juta? Itu digunakan sebagai apa? Lalu yang kedua, untuk bisa proses, nanti akan ada syarat pelunasan. Tapi itu jika tidak parah sekali. Tapi kalau ternyata pemakaiannya kartu kreditnya sudah 80 juta, dia kolek 5, terlambatnya sudah 1000 hari, berarti kan sudah 3 tahun yang lalu. Nah ini perlu yang kita tanyakan lebih dalam. Dan nanti Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir,
kami pihak bank nanti yang akan menanyakan atau meminta dokumen lainnya yang lebih dalam lagi kalau terkait kondisinya parah seperti itu. Nah, lalu untuk yang keempat di sini adalah tidak ada toleransi untuk fasilitas kartu kredit ya, jika kolek 5. Selain fasilitas kartu kredit yang kolek 5 itu tidak ada toleransi. Entah itu alasannya yang common ya, yang umum terjadi di pasaran yaitu oh, ini kartunya dipakai saudara, ini dipinjam teman, ini dipinjam nama atau apapun, itu bank tidak bisa terima karena apa? Karena memang ketika kartu ini dipakai atau ketika kredit motor, kredit mobil itu digunakan oleh teman, oleh saudaranya, maka dia pun sadar mengikhlaskan namanya, melepaskan nama dia ke teman atau saudara tadi. Nah, jadi cerita tersebut itu nggak bisa ya, kita nggak bisa toleransi kecuali dengan catatan si temannya ini atau orang itu entah siapapun itu menyelesaikan tanggungannya lalu tersedia surat lunasnya untuk membersihkan nama si customer-nya Bapak dan Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah tidak pernah hapus buku. Hapus buku ini pengertiannya bagi yang belum tahu adalah jadi nominal kredit ya, nominal kredit biasanya sih ini kartu kredit ya kalau hapus buku. Yang terjadi kartu kredit. Tagihan tadi ya, tagihan 12 juta sudah tahun 2019 contoh. Nah, ini pihak bank akan tetap menagihkan sesuai dengan alurnya collection. Tapi pihak bank tersebut, pihak bank penerbit kartu itu punya batas waktu. Batas waktu berhenti penagihan. Nah, batas waktu berhenti penagihan ini yang akan dilakukan hapus buku tadi. Contoh, 2019 ditagih-tagih dia punya batas waktu 3 tahun untuk menagih seorang customer atau seorang nasabah ini ya. Selama 3 tahun ditagih nggak bisa-bisa, maka di tahun keempat ini di bulan ke-37, maka bank akan mengajukan ke BI untuk penghapusan kredit tersebut. Yang mana sebenarnya itu ada kerugian bank itu sendiri sih, cuman memang itu sering terjadi, jadi hapus buku. Namun hapus buku ini di BI Checking tetap keluarnya kolek 5, dan harinya tetap jalan, hari terlambatnya. Bahkan pernah saya ada case itu sampai dengan 7.000 berapa gitu hari, karena memang sudah lampau. Dan nasabah dan customer merasa, oh saya sudah nggak ditagih, saya aman berarti. Enggak seperti itu. Ketika tidak ditagih itu bukan berarti aman, tapi adalah larinya hapus buku. Dan hapus buku, outstanding-nya masih muncul. Yang tadi 12 juta itu masih muncul. Tetap muncul dan hari terlambatnya nambah terus. Bulan ke bulan nambah terus. Itu bumerang sih. Nah, jadi solusinya kalau itu mungkin harus dilunasi dulu. Biasanya bank terkait penerbit kartu kredit punya program sendiri untuk melunasi dia adanya diskon atau adanya potongan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu tidak pernah restruktur kredit. Nah, restruktur kredit ini ada 2. Kebetulan kemarin di tahun 2020 adanya kita awal pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa aspek bidang yang memang drop secara income maupun secara omset. Nah, jadi pada tahun tersebut Presiden Jokowi menyarankan untuk dilakukan keringanan bayar, dalam arti ya keringanan bayar, yang mana untuk BI Checking itu nanti terkoding restru COVID-19. Nah, apabila BI-nya itu terkoding restruktur COVID-19, maka itu yang masih bisa proses. Tapi kalau restruktur kredit biasa, dalam arti restruktur yang dilakukan sebelum tahun 2020 bulan Mei, itu tidak bisa dilanjutkan proses. Karena memang sesuai dengan arahan Presiden bahwa untuk tadi adanya keringanan bayar, maka pihak bank membuat skema, yaitu dibayar bunganya saja atau dibayar pokoknya saja, atau tidak bayar atau libur bayar selama 6 bulan. Dalam arti bukan digratiskan, bukan, tapi dipindah jadwal pembayarannya, dimundurkan. Jadi 6 bulan sampai 12 bulan pertama, dia tidak bayar sama sekali, lalu dimundurkan ke belakang. Nah, jika kondisinya restruktur COVID-19, kami pihak bank masih bisa proses dengan catatan melampirkan rekening 1 tahun terakhir. Nanti kita analisa apakah dari tahun awal dulu dia mengajukan restru itu sampai dengan sekarang sudah ada perbaikan atau belum. Maksudnya ada peningkatan ya, peningkatan omset, peningkatan income, itu nanti kita lihat. Ketika ada peningkatan omset, maka itu sangat possible untuk bisa disetujui ya, dengan strong point yang lain. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu sekalian mengenai SLIC atau BI Checking.
biasanya ini yang sensitif sih kalau untuk SLIK ya, karena nasabah sendiri kadang tidak cerita di awal. Diketahuinya selalu ketika barang atau aplikasi itu sudah kami terima pihak. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, Pak Davin, halo. Boleh? Ya, Pak Nanang. Ya, Pak, ini saya mau tanyakan. Perkenalkan dulu, nama saya Anand Sudarto, ya dari Railway Bukit Mas. Oke, Pak Ya, Nanang. ini Pak, saya tanyakan dari penjelasan dari Pak Davin tadi, Bitcoin sama non Bitcoin. Nah, sedangkan ini plafonnya untuk pengambilan rumah itu berapa sih Pak? Umpama gaji segini, terus ngambil rumahnya cicilannya harus segini, itu ada tuh Pak? Oh ada. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang untuk pertanyaannya. Jadi memang nanti di sesi terakhir nanti akan saya kasih bagaimana cara perhitungannya ya. Apakah nasabah ini bisa memungkinkan bisa disetujui atau tidak. Nah, cuman memang saya tidak tampilkan di slide ya nanti perhitungannya. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa catat untuk perhitungannya karena memang di sini niat saya yakni memberikan atau menyalurkan informasi ilmu yang saya punya mengenai perbankan. Namun untuk informasi-informasi detail mengenai rumus dan sebagainya sebenarnya itu hanya untuk kalangan bank saja. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya infokan ya secara lisan untuk perhitungannya. Pak Nanang, izinkan saya untuk melanjutkan sesi slide yang selanjutnya ya Pak. Nanti akan saya jelaskan setelah ini Pak. Gitu. Pak, Oke. permisi Pak. Ya. Saya Handri Pak, mau tanya tentang BI checking Pak. Misalnya dia sudah ada kolek Pak ya. Misalnya utang berapa sekian, misalnya 10 juta. Terus kalau langsung dibayar Pak sama dia karena dia mau KPR, itu ada masa tunggunya nggak Pak? Dalam artian, oh ini kolek nih, begitu dia bayar, dia lunasin tuh. Nah itu bisa langsung di-approve nggak KPR atau ada masa tunggunya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Handri. Nah jadi kalau terkait dengan SLIK ya, SLIK checking atau BI checking, itu bank melihatnya ketika orang ini baru mengajukan KPR, lalu dia melunasi dengan melampirkan surat keterangan lunas, itu bank-bank belum bisa ambil sih rata-rata. Karena apa? Karena memang kita pihak bank itu ada asumsi bahwa orang ini melunasi hutangnya tadi yang sebesar 10 juta, itu ketika baru akan mengajukan kredit lain. Nah pertanyaannya adalah simple, uang 10 juta ini sumbernya dari mana? Apa jangan-jangan kita yang takutkan itu dia gali lubang tutup lubang, karena mau mengajukan dia pinjam dulu nih ke sini, ini disetujuin, nanti ini muter lagi. Nah, jadi itu sih. Nah, kalau tadi yang pertanyaan Pak Hendrik, ada masa tunggunya enggak? Selebih baiknya sih 3 bulan, selebih baiknya. Tapi tergantung ya Pak Hendri. Jadi case per case kita bisa kasih persetujuan dengan 1 bulan dia menyelesaikan pembayaran. Atau yang paling ekstrim adalah ketika dia memang baru melunasi atau disyaratkan pelunasan. Dengan catatan semuanya adalah strong. Jadi background nasabahnya benar-benar strong. Misalnya dia ini sebenarnya adalah seorang, contoh ya, dia ini sebenarnya adalah seorang dokter. Nah, seorang dokter yang mana dia income-nya adalah secara 3-6 bulan terakhir, dia income-nya 100 juta nih, contoh kita bilang 100 juta sampai 150, bekerja di rumah sakit ternama, 3 rumah sakit ternama. Nah, lalu dia ada kendala kartu kredit. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita gali, Pak Handri. Jadi, apakah itu disengaja atau tidak? Jadi, ada beberapa case yang memang kita bisa lakukan persetujuan dengan persyaratan kredit tersebut harus dilunasi sebelum akad pembiayaan dilakukan. Itu dengan strong point yang tadi. Dia misalnya dia tidak, oh saya nggak tahu, saya terlambat tuh karena saya ada dia ada sekolah lagi atau ada harus ke daerah mana, harus ke daerah mana, sehingga ini nggak ada yang ngaturin ini. Nah itu sih make sense sih. Kadang memang beberapa alasan itu dipakai oleh customer atau nasabah ya. Cuman kita harus gali lagi yang tadi, dia latar belakangnya ini strong point-nya cukup nggak untuk
alasan yang tadi itu. Tapi kalau memang dari sisi lain-lain yang kita KYC ya, dalam arti KYC adalah know your customer itu yang kita ketahui bahwa oh dia ini karyawan, dia gajinya contoh digabungkan sama istri gajinya 15 juta, terus dia ada terlambat kartu kredit 10 juta di tahun 2017 misalnya, sejak tahun 2017 dia terlambat 10 juta. Nah, saldonya di rekening, savingnya itu mepet, misalnya cuma 30 juta savingnya aja. Nah, ini nggak bisa jalan kalau kondisi ini, karena di sisi lain bank itu ada pertimbangan bahwa saldo rata-rata harian itu cukup banyak sih mempengaruhi seorang analis atau seorang pemutus kredit untuk mengambil resiko apakah nasabah ini bagus kita ambil atau kita lepas. Nah, jadi itu tadi Pak Andri, tergantung dari semua beberapa aspek yang ada di belakangnya nanti. Jadi kalau pertanyaannya tadi cukup simple dan cukup terbuka bahwa apakah ada masa tunggunya untuk kartu kredit yang baru dilunasi. Kalau saya jawab secara general, itu 3 bulan, secara general Pak Andri. Tapi kalau kita tampilkan strong point lain, maka itu bisa dilakukan di bulan yang sama pelunasan. Apakah cukup menjawab Pak Andri? Cukup Pak, terima kasih. Baik. Saya lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya adalah pembiayaan bank. Nah, ini yang perlu diketahui sama teman-teman atau Bapak Ibu property agent ya, mengenai pembiayaan bank, karena sering yang terlintas di teman-teman bank yaitu bankmu bisa DP berapa, ini bisa dapat plafon berapa. Ini pertanyaan yang memang santer ya, yang memang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang perlu diketahui, ini saya bahas secara luas ya, ini secara perbankan yang ada di Indonesia untuk market secondary yang saya bahas di layar ini. Karena untuk market primary itu beda lagi, bahkan dia bisa lebih murah. Nah, untuk market secondary, ini di beberapa bank, untuk KPR pertama itu 85% ya, kita lakukan pembiayaan, dengan at least dengan DP 15%, KPR kedua 80 atau dengan DP 20%, KPR ketiga dan seterusnya 75% pembiayaan bank, lalu dengan DP 25%. Nah, di sini untuk KPR pertama, kedua, dan ketiga, kalau saya boleh katakan sebenarnya ini tuh cukup simpel ya, dari harga transaksi atau dari harga appraisal, yang mana yang paling rendah yang kita ambil. Contoh harga rumahnya 700 juta. Nah, ternyata di appraisal dia keluar 800. Pertanyaannya satu, ini nanti 85% dari mana? Dari 800 atau dari 700? Nah, tergantung dari si nasabah ini. Si nasabah ini mau sebenarnya dia itu sudah ada 15% DP nggak sih dari angka 700. Nah, itu sih. Nah, karena yang mana bank itu akan mengambil nilai yang paling rendah. Jadi, apabila informasi tersebut sudah diketahui oleh pihak appraisal, maka kadang itu juga kalau ke pihak appraisal, apa yang disampaikan juga perlu ada pertimbangan lebih lanjut. Karena misal seperti yang contoh barusan saya tadi, harganya sebenarnya 700 juta. Ternyata pasarannya di situ average di 750 sampai dengan 800, yang mana sebenarnya harga rumah tersebut sudah murah, sudah di bawah pasaran. Nah, ketika ditanya oleh pihak appraisal, mungkin sebaiknya Bapak Ibu sekalian menyampaikan kondisi pasarannya saja. Menurut hemat saya ya, karena apa? Ya karena supaya untuk menghindari nanti misalnya ada kurang DP dan sebagainya, kan kita bisa coba lihat dari hasil appraisalnya. Karena ketika info bahwa harganya 700 juta, maka ketika appraisal pun itu kuat 800, maka nanti akan diambil yang 700. Jadi 700 juta dikali 85%. Itu yang plafon yang akan dikasih ke nasabah maksimumnya. Nah, kebetulan ini kan untuk secara bank wide ya, bank yang ada di Indonesia itu untuk pembiayaannya seperti yang nampak pada layar. Namun kalau untuk di CNB Niaga itu cukup 2 skema saja. Jadi KPR pertama 85%, lalu KPR kedua dan seterusnya itu 80%. Jadi kita cuma menganut 2 skema saja, 85 dan 80, atau DP 15 dan DP 20 untuk market secondary. Untuk market primary-nya, untuk developer tertentu, kita bisa DP 5%.
kita start DP 5% untuk fasilitas pertama ya, itu untuk beberapa developer kita. Lalu untuk yang nomor 3, KPR ketiga ini di CMB nggak ada ya, karena kita sudah 1, yaitu kedua dan ketiga dan seterusnya, itu DP-nya cuma 20% atau pembiayaan kita 80%. Lalu poin yang terakhir perlu digarisbawahi, ini yang terkadang miss ya, yang terkadang miss baik disampaikan oleh marketing bank ataupun oleh customer itu. Seorang nasabah, seorang customer itu hanya diperkenankan memiliki KPR inden itu 5, maksimal 5 unit, 5% per nasabah. Jadi kemarin itu misalnya ya banyak BPN DTP, itu kan pun berlaku pembelian 1 kali. Jadi nasabah tersebut harus buat surat pernyataan, contoh nasabah beli di Citraland. Terus ada lagi satu nasabah yang sama ya, namanya sama, dia mau ambil lagi mau ambil apartemen, contoh ya, apartemen kelas K gitu misalnya. Jadi ada 2, Citraland rumah dan kelas K apartemen, yang mana dua-duanya sama-sama primary. PPN DTP yang kemarin, nasabah harus membuat surat pernyataan bahwa benar transaksi yang dilakukan ini adalah 1 kali yang diajukan untuk PPN DTP. Apabila nanti di bulan Agustus 2021 terjadi ketahuan ya, maksudnya dia melaporkan 2 surat yang berbeda dengan 2 developer, maka salah satunya ini dia harus bayarkan PPN DTP. Nah, terkait dengan PPN DTP, saya korelasikan dengan KPR inden. Beberapa tahun lalu, seperti tahun 2017, tahun 2018, banyak sekali balloon payment atau KPR cicilan DP berjangka. 24 kali, 36 kali. Nah, yang mana jatuh temponya ini ada di tahun 19, 20, 21. Nah, itu nggak apa-apa, kita bisa proses dengan catatan untuk aset yang sudah dimiliki oleh nasabah, itu wajib sudah AJB, sudah balik nama. Jadi nanti akan kita lakukan BI checking yang tadi, dalam BI checking itu akan kita lihat nih. Kita lihat, contoh nasabah ini punya 5 KPR, kita bilang ya, 5 KPR. Bukan berarti tidak bisa diberikan KPR, bukan. Tapi kita lihat apakah 5 unit ini sudah AJB atau belum. Karena dia mau ngambil KPR yang ke-6. Nah, ketika unit ini semuanya inden, dia beli apartemen, otomatis apartemen kan inden, kan belum balik nama. Karena untuk SMS-nya pasti lama sekali. Yang kelima, dia contoh beli rumah ya, rumah inden. Jadi semua akadnya ini adalah PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Ini belum AJB. Ketika dia mengajukan KPR ke-6, ini harus ready stock. Nah, kalau ini inden, maka dia harus melunasi salah satunya dulu, yang ada di 5 ini tadi. Maka dia baru bisa mengajukan ini inden. Kalau ini mau bisa jalan, ini harus ready stock. Dan ini peraturan loan to value ini berlaku semua bank ya. Jadi karena ini naungan di OJK dan Bank Indonesia, jadi mau taruh di bank manapun sama. Jadi maksimal KPR yang inden atau yang masih dimiliki dengan status PPJB adalah 5 unit saja. Gitu. Nah, tetapi ketika bangunan yang ke-6 ready stock, tetap proses aja nggak apa-apa, tidak mempengaruhi 5 yang inden ini tadi. Nah, lalu kriteria agunan atau aset atau jaminan yang bisa ditaruh di bank yaitu sertifikatnya SHGB, SHM, atau kalau apartemen adalah SHM, SRS. Ada beberapa bank yang masih bisa menerima surat hijau ya, surat hijau masih bisa diterima, yang mana sebenarnya surat hijau sendiri hanya berlaku di Surabaya saja, di kota-kota lain surat hijau tidak ada. Nah, bank-bank yang bisa menerima surat hijau itu biasanya yang BUMN. Kalau untuk bank-bank swasta itu surat hijau kita nggak bisa terima. Nah, adapun beberapa test case ya yang ada di market bahwa kalau orang ingin beli surat hijau itu berarti paling enggak dia itu sebenarnya dia sudah punya aset yang HGB atau HM. Itu tes pasar kita sih. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pernah menjumpai seperti itu juga sama. Tapi kalau misalnya ada orang yang beli surat hijau dia masih belum ada aset sama sekali, dia beli surat hijau, itu nggak ada solusi sih, maka di beberapa bank-bank swasta tidak bisa proses. Kondisinya, kalau dia tadi sudah punya aset, harapannya aset yang tadi yang dimiliki sebelum membeli surat hijau ini, itu dijaminkan di bank dengan nama KPR multiguna atau KPR refinancing. Nah, tujuan dananya dipakai untuk beli aset yang surat hijau tadi. Nah, itu sih nanti ini aja sih, teknis aja sih, bagaimana kita cari
poin dari customer ini sebenarnya punya apa, dan ini kita pakai untuk apa, itu nanti teknis sambil jalan. Nanti kita bisa sharing saja. Nah, lalu yang kedua adalah tersedia IMP dan PBB. Ini case tahun 2020 terakhir, itu IMP boleh dideviasikan. Jadi misal yang sekarang marak adalah tanah, gede, dia split, dia bangun 3 rumah atau minimal 2 rumah dia bangun, lalu sudah jadi ini sertifikatnya, rumah sudah jadi, sudah ready stock, mau di KPR, ada mau dijual dan pembelinya KPR. IMB-nya belum ada, nggak apa-apa, kita masih bisa proses. Nanti kita ajukan deviasi, jadi paralel sambil proses sampai dengan persetujuan kredit, itu paralel pun juga si penjual harus proses IMB-nya. Jadi bukan berarti nggak bisa proses sama sekali ya Bapak Ibu, kita masih bisa proses dengan harapan IMB sudah selesai ketika akad belum dilakukan, karena ada persyaratan yang diminta pemutus biasanya, ini sama ya berlaku untuk bank lain juga, yaitu tersedia IMB dan PBB H-2 sebelum dilakukan akad pembiayaan. Atau jika memang tidak memungkinkan karena kondisi waktu dan sebagainya dan IMB tersebut tidak ada, maka solusinya yaitu blokir dana 5% atau minimum 50 juta sampai dengan IMB tersebut diserahkan ke pihak bank. Jadi akad masih bisa jalan, IMB-nya nanti yang menguruskan harus notaris rekanan bank, maka si nasabah atau pembelinya diblokir 5% atau minimal 50 juta. Ada pertanyaan yang biasanya sering dilontarkan, ya pembelinya nggak mau dong Pak, kan itu tanggungannya penjual, nggak apa-apa, kembali lagi, itu adalah teknis. Tapi yang jelas yang kita blokir adalah rekeningnya nasabah, karena rekening yang ada di bank tersebut adalah rekening nasabah, yang nasabah KPR ini. Nah, nanti secara teknis, tinggal si penjual atau dari pihak-pihak agent bisa memberi jembatan ya sebagai penengah bahwa, oh iya Pak, ini karena IMB-nya nggak ada kan Bapak masih urus. Nah, ini ada persyaratan bank, bisa dilakukan akad kredit, tapi ada blokir dana 50 juta atau 5%, mana yang paling rendah. Nah, di situ Bapak sediakan dulu untuk dananya. Nanti ketika di IMB-nya sudah selesai, nanti dana tersebut akan dirilis oleh pihak bank dan dikembalikan ke Bapak sebagai penjual. Seperti itu sih biasanya kalau ada kita obrolkan di awal, jelas di awal itu saya rasa sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi penjual ya. Penjual takutnya penjualnya nggak mau gitu. Itu bisa Bapak Ibu sekalian bisa jadikan sebuah pengalaman bahwa mengenai status IMB. Lalu yang ketiga adalah kondisi bangunan wajib 100% tidak dalam kondisi renovasi. Jadi biasanya penjual itu, oh ini rumahnya mau saya jual, pembeli sudah cocok nih, sudah, oh iya Pak, cocok semuanya, ada barat, ada utara, cocok semua, saya oke Pak, tolong ini dibenerin dulu ya, ini dicat, ini diganti, ini keramiknya diganti granit dan sebagainya, saya jangan dilakukan penggantian dulu, nanti saja, karena ketika ada penggantian lantai, itu maka kondisinya sudah tidak dihitung 100%. Ada pergantian dari rangka kayu menjadi galvalum, otomatis kan dibongkar. Nah, pada saat dilakukan kunjungan appraisal oleh pihak bank, ada kondisi yang masih dalam pengerjaan, tadi seperti atap, lantai, dan sebagainya, itu kita tidak bisa proses KPR. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan info kepada penjual dan pembeli. Yang penting deal dulu, jalan dulu, kurang lebih sih sebetulnya kalau mengenai apa tadi itu renovasi yang memang tidak major ya, itu harusnya sih tidak makan waktu lama. Seharusnya penjual dan pembeli ketika diberikan informasi bahwa ini menunggu saja terlebih dahulu untuk proses KPR-nya, karena pihak bank nanti mengetahuinya harus rumah ready atau 100% kondisinya. Nah, karena yang kalau tidak diinfo, yang sudah-sudah biasanya penjualnya merasa, oh rumah saya sudah ada yang beli, dia minta ini, ya sudah saya sanggup, saya kasih. Berapa sih, ini cuma benerin kayak gini, paling 10 juta, ya sudah hitung-hitung saya diskon 10 juta contohnya. Akhirnya dia langsung lakukan perombakan, dia langsung melakukan pekerjaan. Itu hal yang memang nanti bisa menghambat proses ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih baiknya memang diproses terlebih dahulu, atau paling enggak appraisal dulu lah. Appraisal bank keluar, oke, proses bank, kalau memang nasabahnya potensi
disetujuinya besar, maka sambil proses renovasi nggak apa-apa. Tapi kalau memang penjualnya takut, ya kalau memang nanti disetujui orangnya, kalau enggak saya sudah kadung keluar uang dan sebagainya, ya sudah nunggu sampai SPK bank keluar, baru nanti renovasi dilakukan. Tapi yang jelas jangan lakukan renovasi sebelum operasi kunjungan. Itu akan mempengaruhi nanti kita bisa prosesnya atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah jalan di depan rumah, ini yang common ya, harus dilalui 2 mobil berpapasan ya, tidak boleh yang satu berhenti minggir banget ke pinggir got, yang satu baru lewat, nggak bisa. Jadi harus benar-benar 2 mobil berpapasan, tidak ada salah satu yang berhenti ya, berpapasan konteksnya. Ini yang perlu diketahui juga poin selanjutnya, jarak 50 meter, lebih besar 50 meter atau lebih jauh 50 meter dari tempat ibadah, baik itu ada masjid, ada gereja, ada pura, nah ataupun dari makam, itu 50 meter juga dari sungai, dari BTS, tower komunikasi. BTS-nya ini bukan band Korea itu ya, tapi ini tower komunikasi ya. Jadi BTS itu juga jaraknya, oh ya sorry, kalau BTS jaraknya itu dari dia rubuhnya ya, dari dia rubuh. Jadi gimana ya contohnya? Misalnya kayak gini ya. Nah, rumahnya di sini. Penghitungannya bukan dari rumah ke kaki BTS, bukan. Tapi dari rumah ke ini loh, kalau dia rubuh gini loh. Jadi cara menghitungnya adalah ini BTS nih berapa meter, maka nanti dia akan rubuhnya, misalnya nih BTS-nya 10 meter ya. Otomatis kalau dia rubuh berarti jarak ini ditambahi 10 lagi. Nah itu cara menghitungnya untuk BTS sama ini ya, sutet listrik ya. Jadi bukan dari kaki bawahnya towernya, tapi dari kondisi apabila tower atau BTS ini jatuh, apakah itu akan menimpa rumah ini atau enggak. Maka menghitungannya yaitu 50 meter, lebih besar 50 meter dari BTS ini apabila runtuh. Nah, lalu yang selanjutnya tidak ada jalan buntu, full desak ya, jalan buntu, rumahnya sudah benar-benar di pojok, tapi di sininya sudah tembok, ini nggak bisa. Ada beberapa yang dimaksud full desak itu yang bagus tuh develop. Ada saya lihat developer apa ya, saya ada beberapa sih. Jadi meskipun dia pojok, tapi di di luarnya sini tuh ada seperti lingkaran gini untuk orang akses putar balik. Nah itu boleh, itu boleh. Tapi kalau rumahnya sudah pojok, lalu di sini sudah tembok terakhir, atau saya bilang bukan kita ngebahas rumah terakhir ya, tapi dia masuk ke sisi gang yang sudah mendekati tembok terakhir, itu juga nggak bisa. Tapi kalau dia prosentasenya dari sebuah gang, dia rumahnya di sini, ini buntu, ini masih bisa. Tapi kalau dia dominan ke sini, itu yang nggak bisa. Dalam arti pengertian nggak bisa, bukan tidak bisa, ini ya KPR, mungkin plafonnya akan lebih rendah. Akan lebih rendah lagi itu plafon. Lalu yang selanjutnya adalah tidak boleh jalan menuju aksesnya itu jalan makadam atau batu-batu yang memang belum diaspal. Kadang proyek baru sudah jadi, biasanya ini sering terjadi di Rungkut ya, di Medoan. Yang mana itu kan biasanya dicor, tapi ternyata ada developer perorangan yang bangun rumah, terus dia utamakan bangunannya dulu, sedangkan aksesnya ini dia pikir terakhir. Akhirnya jalannya masih batu-batu gitu, itu nggak bisa kita ambil. Kalau yang jalan makadam itu nggak bisa kita ambil, bukan plafonnya turun, tapi nggak bisa kita ambil. Nah, ada beberapa kriteria agunan ini sebenarnya korelasinya kepada next buyer. Apabila nasabah yang KPR di bank tersebut terjadi one prestasi atau tidak mampu bayar, maka rumah tersebut akan dilakukan lelang ya atau disita. Nah, jika masuk kriteria ini, maka orang yang mau beli ini belum tentu mau. Makanya Bank Indonesia juga menitik beratkan kepada kriteria yang saya sebutkan tadi barusan yang ada di layar, supaya ke depannya rumah ini masih bisa laku, gitu kan. Ada kalau tempat ibadah sih sensitif ya kalau tempat ibadah, karena case nasabah ada yang suka nih, contoh. Saya suka rumah saya dekat gereja, saya suka rumah saya dekat masjid, enak, tinggal jalan kaki. Tapi misalnya kita nggak tahu karena KPR kan jangka panjang, 10, 15, 20, 25 tahun, 30 tahun. Di tahun ke-17 ada kondisi yang menyebabkan nasabah tidak mau bayar, akhirnya rumah disita. Bayar yang calon bayar ini loh,
ada yang nggak mau, saya nggak mau, saya cocok rumah itu, tapi saya nggak mau karena dekat ini. Nah, maka dari itu kami sebagai pihak bank dari Info Bank Indonesia memagari, membatasi bahwa rumah-rumah yang akan dimasukkan kepada bank adalah dengan kriteria yang terlampir. Seperti itu. Mungkin kriteria gunaan ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini minor aja sih ya, untuk dokumen persyaratan saya nggak bahas lebih dalam, ini karena common, nanti mungkin kita bisa by WA aja, atau dengan marketing bank juga bisa by WA nanti. Cuma saya perlu jelaskan bahwa fixed income cukup simpel sekali, KTP suami istri, NPWP, kartu keluarga, akte nikah atau surat keterangan belum menikah, akte kematian atau akte cerai bagi yang sudah pasangannya ada yang meninggal atau yang sudah bercerai. Surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening pembayaran gaji. Nah, maka ini korelasinya tadi itu, gaji diterima secara tunai tidak bisa diakomodir, yaitu karena nominal yang ada di slip gaji harus sesuai dengan nominal yang masuk pada rekening. Lalu untuk non-fixed income lumayan banyak, tapi ini nggak usah dihafalin, hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi KTP, suami istri, NPWP, kartu keluarga, akte nikah, SIUP, atau SIP bagi dokter, atau SKDU bolehlah kalau usahanya memang bukan skala besar ya, sehingga tidak memiliki SIUP nggak apa-apa. Lalu akte pendirian bagi yang berbadan hukum CV atau PT, akte perubahan jika ada, NPWP CV PT wajib, SK Menkumham itu untuk pengukuhan PT-nya itu dikukuhkan tanggal berapa itu akan cocok. Nanti SK Menkumham itu nanti satu lembar saja, satu halaman, ada barcode-nya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa scan barcode itu, nanti cocok. Tanggal di barcode sama tanggal akta pendirian nanti akan sama. Lalu yang ketiga adalah rekening koran CV atau PT 3 bulan terakhir. Kalau khusus kontraktor, kita juga bisa proses, bahwa bisa proses dengan melampirkan 1 tahun rekening terakhir. Lalu rekening pribadi, nah ini tetap diminta ya Bapak Ibu sekalian untuk rekening pribadi. Kenapa? Meskipun transaksinya adalah transaksi PT atau transaksi CV, rekening pribadi ini sebenarnya misalnya tidak ada transaksi kita tidak hitung, kita cuma lihat dari keuntungannya dia berapa sih yang dia taruh di saving, uangnya yang dia terima itu berapa sih dari keuntungan perusahaan itu aja sih. Cuman kita analisanya tetap analisa by rekening koran perusahaan. Lalu laporan keuangan, audited atau in-house, ini plafon-plafon tertentu ya, untuk plafon di atas 5 miliar, plafon kreditnya kita minta laporan keuangan 1 tahun terakhir, plafon di atas 10 miliar kita minta laporan keuangan 2 tahun terakhir. Tapi kalau di atas 10 miliar, alangkah lebih baiknya laporan keuangannya audited. Karena kalau in-house cenderung ini ya, dari pihak pemutus masih ada mitigasi lain, malah nanti diminta dokumen lebih ribet lagi. Lalu ketika dia transaksinya ada trading atau kontraktor seperti ini, ada PO ya, purchase order atau SPK kalau kontraktor, surat penunjukan kerja itu bisa 3 bulan terakhir atau sampel aja. Misalnya dalam 1 bulan ada 10 surat, ya kasih 2 aja untuk sampel, ini bulan Maret, ini bulan April, bulan Mei, seperti itu. Nah, lalu untuk SPT bulanan, ini bagi pekerja asuransi, orang kerja di Prudent, di Allianz, di Swiss, pokoknya yang berbidang asuransi, sangat common sekali bahwa income yang diterima setiap bulan, itu perusahaan tersebut pasti kasih dia slip atau bukti potong pajaknya, yang dipotong berapa. Khusus karyawan profesional yang bergerak di bidang asuransi, SPT bulanan wajib ada ya, karena untuk validasi nominalnya saja sih, sama atau tidak dengan yang dibayar perusahaan. Nah, di yang selanjutnya, ini yang saya maksud bonus tadi kepada Pak Nanang ya, yang tadi sempat menanyakan. Jadi bonusnya di sini adalah mengenai gimana cara perhitungan, ini mungkin saya stop sharing dulu, nanti saya sambung lagi. Nah, gimana cara perhitungan kita untuk analisa orang ini cocoknya dapat plafon berapa? Nah, seperti yang Pak Nanang tadi tanya. Nah, sebenarnya kalau untuk bahasa di perbankan itu adalah DBR ya, debt burden ratio, atau kemampuan bayar, analisa kemampuan bayarnya dia, maksimal berapa. Nah, untuk karyawan itu sebenarnya untuk analisa kemampuan bayarnya itu di 55%. Jadi maksudnya apa? Apa nih 55%? Ya, mari kita hitung bersama. Contoh dari interview tadi ya, contoh Pak Nanang interview ke Pak Yanuar customer-nya. Pak Yanuar punya
kewajiban apa aja ya, punya hutang apa aja ya sekarang. Oh, saya ada A, B, C, D. Totalnya berapa ya Pak untuk hutangnya yang dibayarkan setiap bulan? Oh, sedikit kok Pak, dari total yang saya sebutkan tadi, totalnya 3 juta. Jadi orang ini atau Pak Yanuar ini setiap bulan sudah ada angsuran rutin itu 3 juta. Nah, belum angsuran KPR. Lalu kita hitung angsuran KPR-nya, ternyata angsuran KPR-nya 4 juta. Maka angsuran sebelumnya 3 juta ditambah 4 juta, otomatis angsuran orang ini jika KPR setuju dan akad menjadi 7 juta. Nah, dari 7 juta ini, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menjadi analis bank dadakan. Jadi simpelnya adalah, ini mungkin tampak nggak ya? 7 juta, ini ya. Ini adalah income-nya dia, ini adalah angsurannya dia, angsuran existing atau angsuran sebelum KPR, ditambah dengan angsuran KPR 4 juta. Nah, karena perhitungannya adalah kurang lebih di 50%, maka 7 juta dibagi 55%. Maka penghasilannya dia minimum yang masuk rekening adalah 12,7 juta. Dengan penghasilan segini, maka kredit itu pasti disetujuin. Dengan catatan tadi sesuai ya, KYC, interviewnya ya. Interviewnya bahwa hutangnya dia yang sebelumnya adalah 3 juta, hutang rutin ya, angsuran, ditambah angsuran KPR-nya ketemu 4 juta. Nah, ini cocok ya, 7 juta ini cocok. Nanti kita pihak bank akan lakukan pengecekan slik tadi. Ketika memang cocok semuanya, maka dengan income 12,7 juta, Pak Yanuar sudah pasti disetujui oleh bank. Jadi perhitungannya adalah 55%. Itu untuk karyawan. Nah, jadi beberapa penghasilan kita bisa deviasikan. Misalnya penghasilannya dia 25 juta ke atas ya, maka perhitungannya bukan 55 lagi, dia jadi 60 sampai 65. Tapi tergantung sih nanti yang masuk rekening bagaimana. Cuman sebagai ilmu dasar yang diperhitungkan yakni 55% saja supaya Bapak dan Ibu tidak bingung. Jadi caranya adalah mungkin boleh ditulis bahwa total angsuran sebelum KPR itu berapa ditambah angsuran KPR, hasilnya dibagi 55%. Yang mana hasil itu adalah artinya income atau gaji orang tersebut harus hasil dari perhitungan tadi ini. Ketika mencukupi, ya lolos, pasti setujuin. Nah, sekarang kalau tips mengenai analisa wira swasta. Kalau wira swasta ini yang saya bahas ini lebih pengusaha aja ya. Kalau dokter lebih gampang, dokter dari income di rekening semuanya bisa masuk. Asuransi, yang tadi pegawai asuransi, itu juga masuk semua di rekening. Itu relatif mudah. Dan yang susah sebetulnya adalah si pengusaha itu sendiri. Karena di pengusaha itu ada aspek keuntungan bersih, yang mana Bapak dan Ibu sekalian juga tidak mengetahui secara langsung. Jadi contoh, Pak Yanuar sebagai pengusahanya, Pak Nanang sebagai agent properti. Pak Yanuar omsetnya saat ini berapa? Omset saya 300 juta, Pak Nanang. Terus itu keuntungannya berapa persen ya Pak? Ya keuntungannya sekitar 10-15% atau 20-30%. Lalu balik lagi, hutangnya atau kewajibannya Pak Nanang selama ini apa ya Pak? Angsuran rutinnya, kredit mobil, motor, kartu kredit, atau KTA, itu berapa ya Pak setiap bulan? Cuma 5 juta Pak Nanang. Nah maka nanti kita bisa hitung. Nanti kita bisa hitung dari omsetnya tadi. Misalnya dia pengusahanya pengusaha UD, background-nya ya, dia tidak ada CV, tidak ada PT. Itu sangat-sangat gampang sih. Jadi dari 300 juta dikalikan omsetnya dia dulu. 300 juta dikalikan omsetnya dia, omsetnya dia dikalikan net profit. 300 juta dikali, tadi 15% ya. Ketemunya 45 juta. Nah, 45 juta ini hutangnya Pak Yanuar sebagai seorang pengusaha tadi cuma 5 juta sebelum KPR.
Nah, ditambah angsuran KPR-nya sama ya, saya samakan case karyawan tadi 4 juta. Maka totalnya adalah 9 juta. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian cukup ini dikalikan kalau untuk pengusaha 60%, ini dikali 60%. Jadi beban angsuran Pak Yanuar maksimumnya adalah 27 juta. Jika angsurannya kreditnya di bawah 27 juta, percayalah itu pasti approve. Karena apa? Tadi Pak Yanuar ada angsuran 5 juta ditambah angsuran KPR cuman 4 juta. Otomatis totalnya adalah 9 juta. Padahal kapasitas maksimumnya Pak Yanuar adalah 27 juta. Nah, apabila di bawah ini, maka itu sudah pasti disetujui. Dengan catatan tadi ya, yang diinterviewkan sesuai dengan hasil yang BI checking. Itu maka Bapak Ibu sekalian bisa ambil posisi di situ, Bapak bisa hitung, oh ini bisa oke, bisa cocok, bisa masuk. Nggak apa-apa Pak, kita collect datanya, kita lakukan BI checking dulu, nanti pihaknya akan menghubungi Bapak untuk selanjutnya, seperti itu. Nah jadi itu kurang lebihnya itu ya tadi yang menurut saya salah satu jalan bahwa Bapak Ibu sekalian ini juga bisa tahu loh, bisa jadi analis mendadak juga loh, seperti itu kan. Karena basicnya itu juga harus diketahui, karena itu tadi yang saya hitung adalah yang pasti approve ya. Nah, tapi kalau dibalik kan seperti tadi, dari 300 juta, Pak Yanuar seorang pengusaha, keuntungannya 15%, ini UD, kita bahas lebih expert lagi, yang mana 15 juta ini Pak Yanuar CV, dia dan temannya. Kalau CV tidak mengatur proporsional pembagian saham, maka CV itu langsung dibagi 2. Jika tidak dijelaskan di akta CV. Maka ini dikali 50% lagi. Maka Pak Yanuar punya 22.500.000 batas maksimumnya dia, angsurannya dia. Nah, kalau di PT, balik lagi, tadi kan berapa tadi ya? 45 ya. 45, Pak Yanuar background-nya PT. PT ini 5 orang. Nah, kita lihat Pak Yanuar punya saham berapa persen. Nah, ternyata Pak Yanuar cuma punya saham 20%. Nah, berarti ya nanti ini dikalikan proporsionalnya, karena ini kan 100. Nanti dikalikan proporsionalnya, Pak Yanuar ketemu berapa, nanti setelah itu baru ketemu income-nya Pak Yanuar sendiri berapa. Nah, itu kalau untuk lebih dalam lagi ya. Maka tadi yang saya sampaikan bahwa ketika analisa seorang pengusaha ini agak mungkin tidak akan bisa close di satu sesi ini karena apalagi transaksi secondary banyak sekali tantangannya, banyak ini anggota PT-nya kolek nih, ini gimana, banyak banget. Nah, jadi saya terbuka saja bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam, misalnya nanti ada case yang lagi berjalan, yang lagi dihadapi, yang tidak bisa dibahas dalam sesi ini, saya welcome untuk membantu solusi bagaimana way out mengenai calon customer itu agar bisa closing secara jual beli maupun closing secara KPR. Nah, nanti saya akan bagikan tips-tips juga atau mungkin saya menghitungnya seperti apa. Kalau memang si nasabahnya atau kliennya kurang terbuka, oh jangan, itu keuangan saya nggak bisa cerita, nggak apa-apa. Langsung aja kasih infokan nomornya ke saya, nanti saya akan infokan ke tim untuk segera lakukan kunjungan ya dan kelengkapan dokumennya. Nah, jadi selanjutnya sih saya akan boleh saya sampaikan lagi, saya screen ulang bahwa ini hanya sekedar refresh ya, bahwa CMB Niaga saat ini lagi promo ya untuk kita, rate kami di 5% fix 3 tahun, minimal tenornya 8, dan juga 6% fix 5 tahun dengan minimal tenor 10 tahun. Nah, ini lumayan bagus juga sih untuk market second ya, karena kita ini untuk market second maupun primary kita sama, nggak ada bedanya. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa enak nih ada peluru untuk menjual kepada klien ketika klien tersebut mau KPR. Ataupun ketika klien tersebut mau take over, misalnya dia sudah klien-klien Bapak Ibu yang lama, itu yang klien klien mungkin eksklusif atau apa, lalu dia menghubungi lagi, tanya
ada bank yang rate-nya lagi oke sekarang karena rate-nya sudah floating, sudah 12, sudah 13%. Bapak dan Ibu bisa refer ke kami, ke CNB Niaga. Oke. Sepertinya koneksi Pak Davin terputus. Jadi teman-teman sambil menunggu Pak Davin kembali, jadi apabila ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman yang lebih detail mungkin nanti bisa menghubungi Pak Davin di nomor yang nanti akan saya share di grup kantor. Sambil kita menunggu Pak Davin, tadi ada pertanyaan dari Bu Lani mengenai fixed income gabungan. Nanti akan saya coba langsung tanyakan ke Pak Davin, Bu Lani. Terima kasih sudah resen juga. Ini sepertinya koneksinya Pak Davin tiba-tiba hilang dan beliau sudah keluar. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti teman-teman bisa simpan dulu. Nanti bisa ditanyakan kembali kepada Pak Davin via WhatsApp mungkin. Dan sementara mungkin sambil menunggu Pak Davin, ini langsung kita jawab pertanyaan aja Pak dari bulan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab yang di chat. Fixed income anak yang single gabung dengan orang tua apakah bisa? Jadi kita coba aja. Oke. Jadi kalau fixed income single pengertian anak ya, anak dan orang tua apakah bisa digabung? Itu bisa saja. Saya katakan dua-dua. Ini saya boleh katakan dua-duanya ini ya, apa namanya? Fixed income ya, orang tuanya kerja kantor, anaknya kerja kantor, boleh. Nanti itu biji, personal garanti. Tapi tenornya ngikutin usia orang tua. Oh, ikut orang tuanya tenornya. Nanti orang tuanya juga dilihat dari anaknya ya. Ya, nanti orang tuanya di-checking juga. Oke. Nah, apakah terkendala? Tapi biasanya sih kalau masuk usia orang tua, nanti kolerasinya ke asuransi ya. Asuransi jiwa kreditnya naik. Biayanya bisa tinggi ya, karena ikut usia orang tuanya. Biaya bisa tinggi. Gitu. Baik, kemudian Pak, non-fixed income apa saja yang tidak masuk kategori pendapatan? Non-fixed income. Sebentar, di chat ya. Non-fixed income apa saja yang tidak masuk kategori pendapatan? Jika non-fixed income, apa saja yang tidak masuk kategori pendapatan? Gitu ya, mungkin ya. Nah, mungkin saya jawab, untuk yang non-fixed income, itu rekeningnya rata-rata itu pasti banyak banget kan, namanya transaksi usaha untuk pengusaha. Nah, jadi yang tidak masuk pendapatan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di awal tadi, bahwa transaksi yang tidak sesuai nature bisnisnya. Misal, Pak Yanuar sebagai seorang pengusaha, Pak Yanuar jual masker. Nah, masker ini per boxnya kita bilang harganya 100.000 gitu ya. Lalu Pak Yanuar ini kirim masker-masker semuanya. Pak Yanuar jualannya melalui e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Namun, yang masuk ke rekening Pak Yanuar, transaksinya 1 miliar misalnya. Nah, otomatis di situ 1 miliar pun itu dari nama orang, tidak ada remark-nya. Remark itu biasanya kalau dalam sebuah rekening ada tulisan, lebih baik ya, ada tulisan pembelian masker. Jangan tadi contoh ini ya, orang jual masker ya. Pembelian masker berapa box, berapa gitu isinya ya. Nah, itu akan diakui. Yang tidak kita akui adalah transaksi yang tidak ada remarks-nya. Remarks ini uang apa? Tapi bukan berarti kita menyerah gitu aja ya, sebagai pihak bank kita menyerah, enggak. Pihak bank akan info lebih dalam lagi ke si Pak Yanuar, si klien customer ini. Pak, ini uang apa Pak ya 1 miliar? Nah, selama Pak Yanuar bisa kasih data, oh itu ini Pak Davin, itu transaksi besar memang. Saya ada pengadaan masker sama PLN. Ini loh invoice-nya, akan kita hitung. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara awam ya, kita tidak minta dokumen pendukung, maka transaksi yang tidak ada remark-nya kita tidak hitung. Tapi jika ada remark, kita akan hitung. Itu aja. Tapi bukan berarti tadi ya, Bapak dan Ibu, bukan berarti stop ya. Kita akan KYC lebih dalam sampai dapat supaya itu dihitung. Karena ya pengennya sih aplikasi yang di-refer ke kami, gimana caranya kita ini bisa bantu supaya bisa jadi ya KPR-nya. Itu
semangatnya kita. Oke, baik. Lanjut Pak. Yang selanjutnya adalah, misal pendapatan dari kripto yang lagi nge-hit nih, saham, trading, dan forex, apakah bisa untuk analisa? Untuk pendapatan dari kripto, saham, dan teman-temannya belum bisa diakui sebagai income. Baik. Untuk analisa perbankan ya. Ya. Baik, terima kasih. Terus kemudian ini Pak, yang 2 pertanyaan terakhir, Pak, perhitungan DBR untuk fixed income apa sama dengan karyawan kontrak? Sama. Jadi untuk karyawan yang tadi saya sampaikan, misalnya tadi gaji 12 ya, yang saya sempat contohkan, itu DBR-nya maksimal 55%. Baik dia kontrak maupun dia tetap, itu sama, 55%. Nah, cuman kalau case per case, ketika gajinya dia di atas 25 juta, itu dia bisa naik tuh jadi 60 sampai 65. Jadi tidak ada pembeda baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak, selama validasi gajinya kita bisa ketahui, masuk rekening, kita akan hitung dan DBR-nya pun tidak ada yang dikecualikan. Kalau pengusaha bisa sampai 60 sampai 70%, tergantung besaran omsetnya juga. Gitu. Oke. Itu ada pertanyaan lagi Pak, fixed income dari luar negeri, beli properti di Indonesia, apakah bisa? Kayaknya bisa ya, selama dibuktikan income dia ya. Bisa. Jadi yang sering terjadi ada beberapa sistem pembayaran di luar negeri. Kalau untuk karyawan atau fixed income, yaitu di bank luar negeri, atau biasanya kalau si klien ini masih punya keluarga di Indonesia, contoh misalnya saya bekerja di luar negeri, di CIMB Niaga Malaysia ya, contoh. Nah, saya mau kasih contoh gaji saya masuknya di CIMB Niaga otomatis ya. Tapi ketika CIMB Malaysia, otomatis kan mata uangnya sudah berbeda tuh. Nah, selama saya setiap bulan ini ada uang masuk ke rekening Indonesia, itu kita masih bisa akuin. Karena apa? Saya contoh ada seorang istri, saya setiap bulan itu saya kasih ke rekening Indonesia, itu akan kita akuin bahwa income tersebut adalah memang valid, dan biasanya pihak analis atau pemutus kredit akan melakukan email konfirmasi kepada pihak HRD perusahaan terkait apakah benar income tersebut dibayarkan ke rekening bank apa nomor sekian. Yang mana sekarang kita lagi juga proses sih, banyak sih, dari PPN DTP kemarin ada beberapa orang-orang yang kerja di luar negeri itu pada pulang, dan dia investasi di Indonesia. Nah itu kita lagi jalan proses, orang kerja di Libya, lalu orang kerja di Afrika, ini kita lagi proses. Yang Afrika sudah approve, yang Libya belum, karena memang tunggu konfirmasi HRD-nya karena beda jam ini ya, selisih 7 jam. Nah, jadi itu tidak jadi kendala kok. Nanti kita bantu juga Korea Info lebih dalam. Tapi yang jelas itu bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Gavin, penjelasannya luar biasa komplit, sangat bermanfaat, dan mungkin terakhir sebelum Pak Gavin mengakhiri, mungkin tadi ada yang tanya, Pak Gavin suruh info nomor teleponnya dong, saya mau WhatsApp nih. Oke, baik. Tadi ada putus ya di... Iya, sempat putus tadi. Screen. Sebenarnya saya sudah siapkan nomor telepon di sesi. Oke, silakan Pak. Saya mau nanya satu lagi nih yang cukup penting, boleh nggak? Boleh. Silakan Ibu. Ya, ini kalau misalnya Pak ya KPR, terus SHGB-nya itu setahun lagi habis. Itu kira-kira bagaimana Pak? Kalau ini mengenai apartemen ya? Oke. Jadi mungkin yang dimaksud sama bulannya adalah apartemen Water Place ya, memang kurang lebih ya. Jadi kalau jadi kalau untuk apartemen itu memang gini, saya bahas dasarnya dulu. Untuk SHGB sebetulnya bisa dilakukan proses peningkatan pada saat akad pembiayaan dilakukan. Namun untuk kondisi tertentu, yaitu kondisi apartemen, apakah ini bisa atau tidak? Jawabannya adalah tergantung dari pihak developer itu sendiri. Apakah pihak developer itu ada surat yang isinya adalah menegaskan bahwa sertifikat ini akan diurus pada bulan sekian. Jadi misalnya tahun depan mati ya, bulan 6 gitu ya, Juni 2022 sertifikat mati.
Nah, maka dari pihak developer paling tidak ada surat yang menjelaskan bahwa surat SHGB ini akan diperpanjang maksimum pada sekian. Nah, ketika ada itu kita bisa proses. Tapi kalau itu tidak ada, maka kita hanya bisa ambil tenor sampai dengan 2 bulan sebelum jatuh tempo sertifikat. Tapi kalau kondisinya rumah, SHGB rumah, kita bisa lakukan peningkatan hak berbarengan dengan akad bank. Ya, Pak. Ini masalah nih kalau apartemen, Pak, untuk pengurusan SHGB itu kan kolektif ya, Pak ya, bersamaan. Betul. Kan, nggak mungkin sendiri kan. Betul. Nah, kalau seperti Water Place dengan ada yang apartemen yang lain itu kan sudah sertifikat sudah terbit. Jadi kelihatannya developer sudah tidak ikut turut campur. Nah, itu sedangkan P3 SRS-nya juga belum dibentuk. Gini, kalau memang seharusnya kalau apartemen ya, sepaham saya dalam pengurusan perpanjangan itu selalu dan pasti akan menggunakan pihak PT-nya developer. Ya, karena tanahnya kan milik developer ya, Pak. Ya, karena tanahnya yang pertama milik developer dan yang kedua si penghuni ini setiap bulan masih dikenakan service charge. Nah, kalau yang sudah cirinya yang sudah tidak dikenakan developer atau tidak berhubungan dengan developer, service charge sudah nggak ada. Cirinya begitu. Selama ada service charge, pihak developer masih andil di dalamnya. Gitu, Bu. Jadi sebenarnya tidak bisa serta-merta perpanjangan, tidak ada yang ngurus, sebenarnya juga sedikit. Udah. Nanti developer akan kasih surat itu kok. Surat apa? Karena kan sertifikatnya kan diambil nih. Semuanya aslinya. Nah, dengan adanya surat itu, dia itu memberikan info bahwa, bilang ke bank ya, bank ini loh, nanti bulan Januari tahun 2022, kita itu developer mau perpanjangan. Ini loh suratnya, dikasih di awal kan. Jadi bulan tersebut sertifikatnya keluarin ya, karena kita mau perpanjangan kolektif. Nah, maka dari itu surat tersebut harus ada dulu bulannya pada saat proses. Nah, suratnya bentuknya apa, Pak? Itu menjamin atau garansi atau gimana itu? Jadi surat tersebut apakah harus ada uang jaminan gitu? Secara teknis itu dengan pihak developer ya, Bu. Untuk antara penghuni dengan developer. Tapi kalau antara developer dengan bank, sebenarnya surat itu menjelaskan bahwa pihak developer memberikan info jika dilakukan perpanjangan sertifikat SHM SRS pada bulan tahun berapa, maka dari itu melalui surat ini pada bulan tersebut sertifikat nanti akan dikeluarkan dan dijamin akan adanya penjaminan lain antara developer dengan bank. Jadi itu nanti hubungannya adalah developer dengan bank. Nah, kalau yang Ibu tanyakan tadi, apakah ada uangnya akan dijaminkan, itu di posisi lain. Sisi developernya Pak ya? Penghuni. Pak Gavin sinyalnya putus-putus lagi Pak. Oke, sudah masuk. Oke, ya, tadi sempat kayak robot tadi Pak. Jadi saya sampaikan teman-teman, kalau apabila ada pertanyaan lebih lanjut, saya bisa, teman-teman bisa menghubungi Pak Gavin di nomor yang tadi Bapak siap di screen. Bisa tolong di-share lagi Pak? Oke, bisa menghubungi Pak Gavin di sini. Jadi teman-teman jangan lupa apabila ada proses KPR yang teman-teman mau tanyakan atau teman-teman ajukan, bisa menghubungi Pak David dan timnya. Oke. Terima kasih mungkin Pak David atas waktu dan kesediaannya untuk membantu menjelaskan kepada kami wawasan umum tentang KPR Bank. Sangat berguna sekali bahkan untuk saya sendiri pribadi, karena memang ilmu ini tidak banyak di pihak bank mau menyampaikan, tapi sangat luar biasa sekali. Terima kasih dari kami Pak David. Mungkin closing terima kasih dari Bapak, kira-kira apa untuk teman-teman dari lewat platform ini? Saya terima kasih waktunya, dikasih kesempatan sebelum meeting. Ini meeting mingguan ya, Pak Yanuar. Ya. Di awal meeting ada materi sebenarnya biasanya sih boring ya, cuman saya gimana tadi mengemasnya supaya sifatnya adalah saya refresh aja sih, refresh. Bagi Bapak Ibu yang sudah paham, ya oh ya ini ya, ada ini ya, tapi bagi yang belum
wah ini ilmu baru. Pun juga saya mengucapkan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang memang mau ada yang mau diinfokan ke saya, ada yang mau konsultasikan ke saya, WA saya saja, tidak apa-apa. Nomor saya hanya 1 dan itu nomor bisa dipakai telepon dan bisa dipakai WA. Mungkin nanti lain waktu nanti mungkin saya bisa kunjungan ke masing-masing cabang Rewight ya. Yang mana Rewight Platinum ini terdiri dari mana saja toh, Pak? Ada pusat kita di Rewight Diponegoro, ada Rewight Villa Bukit Mas, kemudian HR Muhammad, Pakuwon Indah, ada Rewight Gedangan juga. Oh, Gedangan masuk ya? Ya, Gedangan masuk. Oke. Gedangan masuk, ya. Satu lagi di Semarang, Pak, Rewight Candi. Oh, Rewight Candi. Iya, Candi Syafid. Oke. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, kurang jelas atau bagaimana. Tapi saya nggak bermaksud apapun. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk Rewight dan harapannya kita tetap bisa bersinergi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Oke, sekian dari saya. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih Pak Davin. Sama-sama. Ya. Saya izin live ya, Bapak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih.